Baik buat Tuhan kita. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Sukacita surga tentunya memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya 48. Yesaya 48 kita akan membacanya satu ayat saja supaya menyingkat waktu. Yesaya 48, firman Tuhan siang hari dengan tema telinga yang mendengar. Telinga yang mendengar, itulah yang Tuhan hari-hari ini sedang cari. Saya tunggu sampai menemukan semuanya. Yesaya 48 kita akan membacanya satu ayat saja, ayat yang ke-12. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan dengan engkau Israel yang kupanggil. Aku yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Sekali lagi 2, 3. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang juga yang terkemudian. Amin. Telinga yang mendengar, katakan sama-sama 2, 3. Telinga yang mendengar. Di sini perikopnya dikatakan Tuhan penebus. Tuhan menebus siapa? Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau orang yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Dengarlah hai Yakub, dengarkanlah hai Israel, dia Tuhan yang menebus saudara dan saya. Saudara dan saya ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan permata, ya. Tetapi saudara dan saya ditebus dengan apa saudara? Darah Yesus. Dengarkan. Miliki telinga yang mendengar. Tentu setiap kita pernah mengalami ya saudara, sedang ngajak ngomong anak-anaknya, ngajak ngomong sama anak kita. Nah, atau contohnya mungkin Ibu Yoyo. Dek, Ibu mau belanja sebentar ya. Ibu tinggal kompor. Tinggal kompor ada sayur, nanti 5 menit dimatikan ya Dek. Nah, sementara Jose sambil main HP. Iya Bu. Ibu pergi ya, jalan ya. Nanti kompornya 5 menit dimatikan. Sudah belanja, pulang dari belanja ternyata apa saudara? Asap. Bukan asap saja, obong. Yang panci yang tadinya utuh ada sayurnya, tinggal kupingan. Karena ibunya sudah tenang, sudah dipasrahi kepada anaknya. Kenapa? Apakah tadi waktu anaknya Ibu Yo diajak ngomong tidak mendengar? Mendengar, tetapi mendengar sambil main. Ya. Ibu Yo berkata, gimana Dek? Tadi kan Ibu sudah pesan. Apa iya Pak? Nah, apa ya? Kebanyakannya saudara, di hari-hari yang serba semakin sulit ini, Tuhan tidak mendapati anaknya telinga yang mendengar. Ketok yang berumah ini tetapi sambil ya. Tuhan mau ketika saudara dan saya dipanggil memiliki telinga yang mendengar. Jangan sambil yang seperti kebanyakan sekarang kan
sudah berapa tahun ini ya, hampir 2 tahun ya yang namanya ibadah online itu ya. Mau ibadah online yuk cepat yuk. Apa yang cepat nih? Kacang sukro. Cepat yuk, nanti sambil nonton ibadah kita makan kacang kodok. Itu yang dinamakan ya. Memangnya ibadah online disamakan dengan nonton bioskop? Enggak. Biarpun saudara dan saya ibadah di rumah, saudara harus menghargai kalau di dalam ibadah itu ada Tuhan hadir. Saudara harus menghormati. Nah, kok dibanding sambil makan kacang sukro, makan kacang kodok, itu namanya saudara tentu tidak akan mendapat apa-apa. Di gereja pun kalau cara saudara ibadah demikian tidak akan mendapat apa-apa ya. Datang dengan beban berat, pulang pun sami mawon. Oleh karena apa? Sampai sementara pengkhotbah lagi menyampaikan firman, asik balesi itu keluntang di kita saudara dengan kasih Tuhan. Ketika firman disampaikan mari dengan kasih Tuhan, kita tinggalkan sebentar yang namanya HP itu di situ saudara dan saya belajar, katakan belajar untuk memberi telinga kita mendengar, sehingga tidak percuma datang atau dari Pucang Gading ya, dari jauh-jauh podoan, tetapi ketika saudara dan saya datang ke tempat ini mendapatkan sesuatu. Haleluya. Telinga yang mendengar. Satu kunci saya bagikan siang hari ini. Kuncinya apa? Kuncinya sangat sederhana. Kita akan baca lagi, sekali lagi ayat yang ke-12. Kita baca 2-3. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Kuncinya yaitu ketika Tuhan memanggil, saudara harus mendengar. Kuncinya apa Bu Ana? Kuncinya katakan Tuhan memanggil. 2-3. Siapa yang memanggil saudara dan saya? Tuhan. Ketika Ibu Yo, contoh ketika Ibu Yo dipanggil oleh bapaknya atau ibunya, Retno, tentu Ibu Yo menjawab apa? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Begitu juga ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, saudara kan mendengar tentu. Ketika mendengar, saudara harus menjawab. Tuhan memanggil. Nah, kalau Tuhan memanggil, kita harus apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, oh giralah, oh giralah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ketika Tuhan memanggil, ya, bukti telinga saudara dan saya mendengar, tentu kita harus menjawab.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil. Kira-kira kenapa Tuhan memanggil saudara dan saya? Ada apakah? Kok Tuhan memanggil? Kira-kira kenapa? Ada apa ya? Kok Tuhan memanggil saya? Tuhan memanggil kita semua. Kira-kira ada apa? Karena Tuhan tahu, katakan Tuhan tahu. Tuhan mengetahui seluruh isi hati saudara dan saya. Tuhan tahu persis ketika saudara dan saya sedang dalam keadaan beban berat. Tuhan mengetahui saat-saat saudara dalam pergumulan. Tuhan tahu persis ketika anak-anaknya sedang melewati jalan itu. Maka dari itu Tuhan memanggil. Kita buka sebentar Matius 11. Tuhan memanggil itu untuk apa? Karena Tuhan mengetahui keadaan anak-anaknya sedang bergumul, keadaan anak-anaknya sedang berbeban berat. Maka dari itu Dia memanggil. Matius 11, kita akan membacanya ayat yang ke-28. Dia tahu seluruh isi hati saudara dan saya. Matius 11 kita akan membacanya ayat yang ke-28. Yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari. Siapa saja semua, kecil besar tua muda semua, Tuhan panggil, Tuhan ajak. Ya, setiap yang berbeban berat, yang letih lesu, yang sedang buntu jalan, yang mengalami gunung-gunung persoalan, Tuhan ajakan juru selamat saudara dan saya, supaya saudara dan saya menerima, katakan menerima, kelegaan. Ya, kelegaan. Beban berat, buntu jalan, gunung-gunung persoalan itu, saudara dan saya tidak mampu, tidak sanggup. Semuanya sudah tak coba, tetapi mentok. Makanya Tuhan memberikan solusi. Milikilah telinga yang mendengar, ajakan juru selamat siang hari ini. Mari semua, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, yaitu Yesus yang menebus saudara dan saya, akan memberi yang namanya apa? Kelegaan. Tuhan tahu saudara sedang letih lesu. Tuhan tahu saudara sedang mengalami beban berat. Dia menyediakan kelegaan. Katakan kelegaan. Seperti kemarin itu saudara, kita rombongan berlima waktu ke Getsemani itu, kita waktu itu sedang berada di taman. Waktu berada di taman, di sebelah saya itu ada Ibu Monica. Bu Monica berkata, Bu, itu loh kakinya Rina kok dipakai jalan enak. Nah, setelah itu langsung Ibu Rina nyeletuk, iya loh Bu, dipakai jalan enak. Nah, tidak cuma ngomong seperti itu, tapi dipraktekkan loh, enak Bu, dipakai jalan ngalor gitu enak. Yang tadinya bukan yang tadinya tidak bisa berjalan tapi dengan cara seok-seok. Kok bisa ya Bu ya? Bisa jalan Bu, loh bisa jalan. Di situ saya berkata, kalau Tuhan mengawali rombongan kita dengan Ibu Rina mengalami mujizat, pasti setiap kita akan mengalami mujizat. Ya, setiap kita dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun, ketika saudara menerima mujizat, jangan diumpat, jangan disembunyikan. Itu namanya mencuri. Katakan mencuri. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, iblis itu sangat pintar. Jangan dulu bersaksi ya, nanti kata orang bagaimana. Kan hidupku masih seperti ini. Jangan dulu ya, nanti saja bersaksinya. Jangan itu menyumbat yang namanya berkat. Ketika saudara dan saya menerima pertolongan Tuhan,
segera mungkin saksikan. Yang tadinya pertolongan kecil, kalau saudara dan saya belajar menyaksikan, Tuhan akan percayakan, akan menerima, mengalami perkara yang dahsyat. Amin. Amin. Datang yang tadinya dengan kaki terseok-seok, belum pulang, masih hari pertama waktu itu kalau tidak salah, Bu Rina sudah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Padahal ketika datang masuk kamar mandi, Bu, aku ketemu tokek besar. No, saya itu paling senang tokek, saudara. Tak boleh kok ya rono tokek ya. Saya suka tokek, dengar suaranya saya suka kayak di desa gitu ya. Nah, begitu juga di goa Ibu Rina. Bu, waktu saya berdoa di goa itu pas di depan lampu itu loh, Bu, saya mendengar lagi tokek, Bu. Nanti tokek bilang gini, kotok. Ya mesti tokek suaranya gitu. Kalau meong suaranya bagaimana? Kucing. Artinya apa, Bu? Ya artinya Tuhan kasih berkat luar biasa. Nah, buktinya kakinya sudah sembuh. Amin. Amin. Nah, yang kedua Bu Rina juga menerima dapat angsal, yaitu hikmat. Ya, berkata kami Bu Rina, terima kasih Tuhan, hikmat ini Tuhan membuat anakku berhasil yang di negeri orang. Terima kasih hikmat ini Tuhan membuat pengiringanku akan Engkau Tuhan akan mengalami perkenan. Perkatakan, itu yang Ibu Rina dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma. Ceritakan, sehingga orang lain pun ketika mendengar kesaksian Ibu Rina juga dikuatkan. Amin. Amin. Tuhan kita ajaib. Ibu Rina yang datang dengan kakinya terseok-seok masih di Taman Getsemani mengalami mujizat. Setiap kita rombongan berlima mengalami semuanya. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan keluargaku, pulihkan keluargaku. Mujizat pasti ada bagiku. Katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam keluargaku. Sembuhkan sakitku, pulihkan keluargaku, pulihkan keluargaku. Mujizat pasti ada bagiku. Mujizat pasti ada bagiku. Mujizat pasti ada bagiku. Meskipun saat itu yang didengar Ibu Rina cuma tokek, tetapi hati Ibu Rina tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mujizat itu masih ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyediakan mujizat. Haleluya. Yang kedua, kenapa
Kenapa? Kenapa ya Tuhan memanggil saudara dan saya? Kenapa Tuhan memanggil saudara dan saya? Tapi kalau yang pertama, Tuhan mau memberikan apa? Kelegaan. Dan yang kedua, Tuhan memanggil saudara dan saya. Ini tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Masih di Matius 11. Ini tujuan Tuhan. Kenapa dia memanggil saudara dan saya? Tujuannya ayat yang ke-29, Matius 11 ayat yang ke-29. Ini tujuan Tuhan, ini maksud Tuhan memanggil saudara dan saya untuk datang. Sudah ketemu Matius 11 ayat yang ke-29 yang ketemu, katakan amin. Kita baca bersama-sama 2-3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagian yang kedua, kalau yang pertama Tuhan memanggil saudara dan saya, dia mau memberikan kelegaan. Yang kedua, Tuhan memanggil saudara dan saya supaya saudara dan saya, setiap kita, setiap orang Kristen, tidak pilih-pilih, harus, katakan harus memikul yang namanya salib, harus memakai yang namanya kuk. Kuk yang dipasang Tuhan itu jangan dilepaskan, tetapi harus selalu dipakai. Haleluya. Jadi yang kedua, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk pikul kuk, katakan pikul kuk. Pikul kuk atau memikul salib. Amin. Pernah kan kita mendengar, kenapa Bu? Aku sudah pelayanan, sudah belajar menjadi orang yang belajar kudus Bu, belajar hidup benar Bu, ya. Yang tadinya males doa, yang tadinya males ke gereja, males membaca Alkitab. Aku belajar tenanan loh Bu. Tetapi ketika aku belajar tenanan Bu, kenapa ya justru yang tidak enak, yang berat itu Tuhan izinkan. Itulah yang dinamakan saudara dan saya memakai, katakan memakai kuk atau memikul salib. Jadi ikut Tuhan, ya. Jangan saudara anti yang namanya ikut Tuhan, harus setia, katakan setia. Memikul salib. Salib di muka, katakan salib di muka. Keinginan daging, keinginan dunia di belakang. Salib di muka, 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 dunia di belakang. Ku tak ingkar mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang namanya memakai kuk, memikul salib. Salib itu di depan, keinginan dunia bagian di belakang. Amin. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan memanggil saudara dan saya? Supaya beban, persoalan yang belum kunjung selesai sampai saat ini terasa, katakan terasa ringan.
Jadi ketika saudara dan saya berdoa seperti ini, datang ke bukit doa seperti kemarin rombongan, yang dinamakan saudara dan saya mengalami Tuhan, memang ada yang secara langsung disembuhkan. Ada juga yang mengalami yang namanya mukjizat. Aku ketemu secara pribadi loh Bu dengan Tuhan, mendengar loh Bu. Tetapi ya, dipastikan ketika saudara dan saya membuka telinga, belajar memikul salib, ini tujuannya supaya beban, persoalan, gunung-gunung persoalan yang sedang menghadang di depan saudara itu tidak membuat saudara stres, tetapi justru membuat saudara dan saya ringan. Enak ya ikut Tuhan itu. Masalah masih terjadi. Selama saudara dan saya masih di dunia, yang namanya masalah itu silih berganti loh saudara. Jangan mengharapkan lepas dari masalah. Satu selesai, di depan sudah menunggu. Sampai kapan? Sampai garis finish. Haleluya. Tetapi intinya, meskipun terus-menerus masalah silih berganti, cara mengalami beda dengan dunia. Kalau dunia stres, dan tetapi anak-anak Tuhan happy. Karena apa? Yang dari sini, yang dari dalam ini akan keluar. Amin. Sehingga melewatinya dengan tidak muka panjang seperti kates, tetapi melewatinya dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Yang pertama belajar, katakan belajar. Belajar lemah lembut. Jadi ketika saudara dan saya sedang memikul salib, mengalami masalah kanan, kiri, depan, belakang, kabeh masalah Bu. Jangan memberontak, jangan ngomong. Tapi yang pertama, saudara harus belajar lemah lembut. Dan yang kedua, ketika melewati peristiwa yang begitu rumit, belajarlah rendah hati. Seperti kemarin Ibu Ruth. Nah, Bu Ruth, waktu di Getsemani, kok nggak ajak ngomong-ngomong lagi Bu Ruth temanmu? Wegah Bu Ana, wongin nyombong. Saudara, orang yang nyombong itu males ngajak ngomong, betul? Lah wong umure wis 70 kok ngomongnya sih 40 kok dinone. Males ngajak ngomong tuh ya. Dan yang ketiga, ketika saudara dan saya dibawa Tuhan untuk terus memikul salib, yang pertama apa tadi? Lemah lembut, dan yang kedua belajar rendah hati. Betul? Supaya apa? Jadi dari sini saudara, yang namanya ketenangan itu milik siapa? Ketenangan itu milik siapa? Enggak milik semua orang Kristen loh. Yang namanya ketenangan itu loh, ya. Ketenangan itu milik siapa? Yang pertama orang yang memikul salib, katakan memikul salib. Dan yang kedua, ketenangan itu milik orang yang lemah lembut. Dan yang ketiga, ketenangan itu milik orang yang rendah hati. Haleluya. Ya. Matius 10 ayat yang ke-38 kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat yang ke-38. Yang ketemu tolong dibacakan. Matius 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak itu. Betul, Matius 38, Matius 10 ayat yang ke-38. Barang 38. Matius 10 ayat yang ke-38. Di sini dikatakan barang siapa. Jadi siapa saja, kecil, besar, tua, muda, setiap saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Yesus harus memikul yang namanya salib dan mengikut aku. Jadi memikul salib itu adalah suatu keharusan, katakan suatu keharusan. Pikul salib itu adalah suatu keharusan dan Tuhan sediakan yang wow, katakan yang wow. Buat saudara dan saya yang rendah hati. Kita buka sebentar Amsal 22 ayat yang keempat. Tuhan sediakan hal yang wow buat setiap kita yang rendah hati memikul salib.
Amsal 22 ayat yang keempat yang ketemu boleh dibacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin, betul. Amsal 22 ayat yang keempat di sini dikatakan ganjaran kerendahan hati apa saudara? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjarannya apa? Yang dikatakan wow tadi apa? Kekayaan, kehormatan, dan apa? Kehidupan. Amin. Amin. Tuhan sediakan yang namanya kekayaan, terus apa lagi? Wis kaya, dihormati, memiliki yang mana? Kehidupan kekal. Ya. Ketika orang mengejar yang namanya mamon, dikatakan, maka mamon itu akan punya sayap. Tiba-tiba terbang kemana tidak tahu. Tetapi ketika saudara dan saya belajar pikul salib, rendah hati, yang namanya wow itu ya, yang diingini setiap orang, akan mengintili, katakan mengintili. Mengikuti itu bonus. Jangan dikejar. Ini yang namanya bonus kekayaan dan kehormatan dan kehidupan kekal. Itu sebagai ganjaran Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Sang setiamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Pikul salib, lemah lembut, rendah hati. Tuhan sediakan yang namanya kekayaan, kehormatan, hidup kekal bersama Dia. Amin. Kita kembali ke Yesaya 48 ayat yang ke-15. Yesaya 48 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yesaya 48 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3.
Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Siapa yang mengatakannya? Tuhan. Siapa yang memanggil? Tuhan. Dan Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Dia berjanji akan membuat apapun yang engkau dan saya kerjakan, dia buat berhasil. Amin. Jual gas ketoke untungnya tidak seberapa. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berjanji, meskipun dilihat dunia untungnya orang sepiro, tetapi kalau Tuhan berkata, aku loh nak, aku yang akan membuat usahamu berhasil. Kira-kira bisa berhasil enggak? Bisa berhasil. Jual gas pun berhasil. Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memanggil saudara dan saya, amin. Ya. Buka salon, meskipun ketoknya kendip di sana. Ibu berkata, tapi aku sekarang nggak menerima Bu Anan yang namanya kerembat. Kalau kerembat itu kan perlu tenaga, cuma potong itu nanti sekali waktu ya. Kita rombongan yang kemarin sudah ke Bukit Doa memberkati Burut ya, jangan potong gratis terus. Kita sekali waktu potong bayar tempat Burut ya. Amin. termasuk saya ya, nah gratis tuh enak. Terus saya kan di bundel. Bu Anang, kok rapi rambutnya baru potong loh? Potong gratis. Terus tak foto ini udah potong gratis ya. Tetapi kita jangan suka gratisan, ya kita harus menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Potong rambut ya, buka salon. Kalau Tuhan yang mengatakannya, Tuhan akan membuat berhasil. Lagi motong rambut, cerita-cerita Burut, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu luar biasa. Saya sakit, saya berdoa kok disembuhkan. Itu caranya memberitakan memberitakan Injil, tidak harus berkhotbah. Lagi belanja, yang beli sayur, cerita sama orang yang bertemu, wah Tuhan baik loh. Kemarin aku makan, yang sebelahku keselak, aku lancar-lancar saja. Amin. Itu yang namanya saudara menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang membuat usaha saudara dan saya berhasil. Jualan, tapi saat ini kan lagi ngetren ya, jualan lewat online. Jualan lewat online. Tuhan yang membuat berhasil. Siapa yang memanggil? Tuhan. Siapa yang mengatakannya? Tuhan. Jual gas berhasil. Buka salon berhasil. Jualan lewat online, dia Tuhan yang membuat berhasil dan berkatakan di dalam doa, berkatakan di alam nyata, Tuhan, Engkau yang memanggil Tuhan, aku pegang firman-Mu, Engkau yang mengatakannya Tuhan. Jualanku di online berhasil dan beruntung, jualanku gas berhasil dan beruntung, salonku berhasil dan beruntung ya. Apapun yang saudara, jusku, jual jusku berhasil dan beruntung. Perkatakan, gemakan firman itu sampai telingamu mendengar, hatimu berbunga-bunga. Di situ kalau hati saudara dan saya sudah berbunga-bunga, di situ firman Tuhan akan digenapi. Nek hatiku pahit, bagaimana mau digenapi? Ya, jadi persiapkan dulu yang namanya hati lembut sehingga siang malam diberkati dan menjadi berkat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kalau sudah diberkati menjadi, aku jadi berkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat.
berhasil dan beruntung. Amin. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus saudara dan saya diutus melalui apa? Rohnya. Saudara dan saya diutus dengan rohnya. Amin. Dekat dan dengar, ya, dekat dan dengar, sama-sama datang kepada Tuhan. Ada 2 orang sama-sama datang kepada Tuhan. Yang satu mengalami mukjizat, sementara teman yang lainnya podo wae, waktu teko ya ngono, begitu saat pulang ya ngono wae, dikatakan sami mawon. Kira-kira kenapa saudara? Tuhan kan sama ya, Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini sama-sama ya, mau memberkati setiap, nggak pilih-pilih. Tetapi kok yang satu mengalami lawatan Tuhan, sementara yang lain biasa saja itu. Kira-kira kenapa saudara? Kira-kira kenapa? Yang satu tidak mengalami apa-apa, sementara yang satu mengalami Tuhan. Jawabannya, karena yang satu yang mengalami lawatan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan, memiliki telinga yang mendengar. Katakan memiliki telinga yang mendengar. Memiliki telinga yang mendengar. Ya. Memiliki telinga yang mendengar tuh bagaimana toh saudara? Seringkali ketika banyak orang ketika mendapatkan firman yang ini nggak cocok. Nggak cocok buat saya. Nah, yang itu cocok. Nah, yang ini minggu pujuk. Nah, ini dipilih-pilih. Yang namanya firman semuanya. Teguran, berkat, tuntunan semuanya. Buat pasanganmu, juga buat diri kita sendiri. Jangan berkata, Pak, Bu, tadi firman nih kebantu anak pas lu tidur kowe, no ya orang. Nah, boleh sharing seperti Ibu Yo. Nah, ketika pulang selalu apa yang saya dapat di PT Kemenangan, mesti Bu sama Pak Yo ditanya, tapi berarti gimana Dek diceritakan? Coba, nah telinga Bu Yo tidak mendengar, cerita apa? Oh, tadi ceritanya apa? Jusnya diberkati. Oh, tadi ceritanya Bu Amma tahu salonnya guru yang diberkati. Kenapa Bu Yu bisa menceritakan apa yang disampaikan di mimbar ini? Karena Bu Yu memiliki telinga yang mendengar. Dan bukan cuma Bu Yu, setiap kita yang hadir di tempat ini memiliki telinga yang mendengar, sehingga setiap kita semuanya mengalami yang namanya perkenanan Tuhan, mengalami yang namanya dikenyangkan. Katakan dikenyangkan. Dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan, ya. Jangan seperti yang saya katakan tadi ya saudara. Nah, kok tidak mendapat apa-apa ibadah online? Sama loh, aku juga suka ibadah di online. Berarti ibadah online caramu piye? Nah, saya tanya caramu piye? Sambil ngeteh Bu, sambil ngopi Bu, sedia roti mari boy, semantan besok kayak itu apa buatan muntah warak rohani mau keren ya. Meskipun ibadah online, persiapkan hati ini dengan supaya hormati Tuhan ada di rumahmu. Tuhan hadir di ibadah online itu, amin. Buka telingamu, apa yang disampaikan lewat khotbah itu, amin, itu yang dinamakan punya telinga yang mendengar. Haleluya, jangan sambil lalu, amin. Yesus jamah telingaku. Nek telinganya dijamah ketika mendengarkan khotbah, dan beri damai di hatiku.
hatiku. Semua berubah oleh karena telingamu mendengar. Semua telah berubah dan aku pun tahu Yesus jamah, keluargaku berubah. Katakan Yesus jamah, Yesus jamah, segenap keluargaku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku pun tahu Yesus jamah, keluargaku berubah. Yesus jamah, keluargaku berubah. Yesus jamah, keluargaku berubah. Saudara tidak bisa mengharapkan kamu harus berubah. Sementara kalau disuruh memikul salib tidak mau, atine keras, tidak bisa. Demikian belajarlah saudara dan saya. Belajar kepada siapa? Yesus, lemah lembut, rendah hati, sehingga jiwaku ketika melewati proses dibawa ke padang gurun, jiwa ini tetap mendapat yang namanya ketenangan. Amin. Berapa banyak dibawa Tuhan melewati padang gurun? Ribuan. Tetapi apakah semua masuk tempat tanah perjanjian? Enggak. Ya. Oleh karena apa? Kakean ngomel, tidak mau memikul salib. Tetapi saya percaya setiap kita di sini memiliki hati yang lembut. Amin. Kita masih di Yesaya 48, sedikit lagi saya selesaikan. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Ayo, yang ketemu tolong dibacakan. Yesaya 48, dibaca lagi ayat yang ke-12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Amin. Dia Tuhan awal. Wahyu mengatakan, kita buka sebentar, Wahyu 22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Apa? Berkata apa? Wahyu 22 yang 13. Yang ketemu tolong dibacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Akulah yang terdahulu dan yang kemudian. Dia Tuhan yang tetap sama. Kalau dulu dia lakukan mukjizat, sekarang pun mukjizatnya masih berlaku buat setiap kita. Dulu Tuhan menolong, percayalah saat ini pun pertolongannya masih berlaku buat setiap kita, buat saudara dan saya yang memiliki telinga mendengar. Ayat ya, kita buka sebentar. Sedikit waktu lagi saya selesaikan. Yesaya 48 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sesuatu yang saudara dan saya dengar dari Tuhan, sesuatu yang saudara dan saya dapat dari Tuhan, yang pertama akan mengajari saudara dan saya yang tadinya tidak tahu kalau di depanku ini jalan keberhasilan dan keberuntungan. Bisa lewati bolak-balik kok seperti itu, aku tidak tahu. Ketika saudara dan saya membuka telinga untuk mendengar, di sini dikatakan Tuhan akan mengajari. Katakan Tuhan mengajari. Yang pertama,
sesuatu yang saudara dan saya dengar dari Tuhan itu akan mengajari saudara dan saya yang tadinya jalan tertutup, oh tiba-tiba di situ jalannya terbuka, bukan. Yang kedua, sesuatu yang kita dapat dari Tuhan akan memberi faedah, katakan memberi faedah, memberikan faedah yang tadinya sia-sia percuma, ya. Tetapi sesuatu yang kita dengar, yang kita dapat dari Tuhan akan memberikan faedah. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita dengar dari Tuhan akan menuntun jalan di depan yang harus saudara dan saya tempuh. Itu akan membuat saudara dan saya akan mengalami yang namanya semakin hari semakin kuat. Sebagai ayat bonus, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ayat bonus Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Ini rancangan Tuhan buat setiap umatnya yang sudah ditebus. Dia rindu, dia mau menjadikan saudara dan tidak sekedar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi terang di dalam rumah. Enggak, terlalu sedikit itu bagi Tuhan. Tetapi Tuhan, dia berjanji akan menjadikan saudara dan saya menjadi terang. Katakan menjadi terang. Menjadi terang, katakan menjadi terang. Menjadi terang buat bangsa-bangsa. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat tidak